Pemirsa, Israel sudah mendapatkan dukungan langsung dari Amerika Serikat dan negara G7, sedangkan Iran sedang menguatkan hubungan dengan Rusia. That the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Halo semua, kembali lagi ke channel YouTube gua. Kenalin, nama gue Ricky Ramoti. Hari ini gue mau bahas soal konflik nih yang terjadi antara Iran sama Israel. Konfliknya gimana? Mari kita bahas. Jadi, baru-baru ini nih, pada tanggal 12 sampai kira-kira sampai 15 Juni lah 2025, Israel ini tiba-tiba kirim rudal nih ke Iran. Nah, si pengiriman rudal ini ke Iran itu menyebabkan ledakan yang sangat besar di Iran dan beberapa masyarakat di Iran tuh tewas meninggal dunia. Dan akibat dari rudal Israel ini nih, ditemukan bahwa seluruh eselon atas komandan militer Iran nih di wilayah tersebut tuh wafat semua atau meninggal dunia semua akibat rudal dari Israel. Pertanyaannya, kenapa sih si Israel nih tiba-tiba ngerudal Iran nih? Nah, jadi Iran itu sebenarnya adalah negara yang menjadi pihak dalam Non-Proliferation Treaty atau kita sebut NPT nih. Si NPT ini, si Iran nih sudah menjadi NPT itu sejak tahun 1970. Yang artinya adalah Iran ini nih diwajibkan untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Jadi bahasa lainnya adalah si Iran ini nih nggak boleh punya senjata nuklir. Dan di Iran sendiri itu harus mengizinkan pengawasan dari IAEA secara menyeluruh. Jadi Iran itu basically nggak boleh punya nuklir dan nggak boleh ngembangin senjata nuklir. Nah, tapi sejak tahun 2003 Iran ini diisukan nih sedang mengembangkan teknologi nuklir. Nah, puncaknya nih mungkin kejadian pada tanggal 13 sampai 15 Juni kemarin yang Israel melakukan pengiriman rudal kepada Iran yang mengakibatkan banyaknya masyarakat Iran nih meninggal dunia. Nah, tapi nggak cuma itu, Iran ini ngelawan karena tiba-tiba dirudal sama Israel. Iran ini ngelawan balik. Iran ini ngirimin drone dan rudal juga ke Israel. Jadi intinya Iran ini melakukan perlawanan. Iran bisa bertahan, bisa menang atau gimana? Kalau satu lawan satu Menang. ya Israel nggak ada juragannya, apa sih dia? Nah, karena perlawanan ini jadinya Iran sama Israel jadi perang nih. Perang inilah yang terjadi dan makan banyak korban baik di Israel maupun di Iran sendiri. Nah, tapi yang nggak disangka-sangka, tiba-tiba Amerika Serikat yang dipimpin oleh presiden sekarang, yaitu Presiden Donald Trump, itu menyerang Iran juga. Jadi tiba-tiba Amerika Serikat nih, entah dari mana, dia tiba-tiba ikut nih ke konfliknya Israel sama Iran. Yang dimana Amerika Serikat ini itu mendukung Israel. Jadi Amerika ini nyerang Iran. Nah, penyerangan kepada Iran ini memiliki potensi bisa terjadinya adanya perang dunia ketiga. Dan gua rasa semua negara sih nggak mau hal itu terjadi ya. Karena Iran ini banyak nih yang nge-backup negara-negara lain. Contohnya seperti China, ada Rusia juga. Nah, kalau misalnya tiba-tiba China sama Rusia tiba-tiba ikutan juga, nah bisa jadi perang dunia ketiga. Dan ini tuh bahaya banget sih untuk kedamaian dunia ini. Terancam banget kalau sampai adanya potensi perang dunia ketiga. Itu tuh bakal chaos banget sih ya menurut gue. Nah, tapi gue ngebaca satu aturan yang menarik nih. Kenapa sih Iran tiba-tiba ngelawan balik ke Israel? Atau misalnya secara hukum, pertanyaan, boleh nggak sih Iran ngelawan balik Israel? Jawabannya boleh. Itu sudah diatur dalam artikel 51 United Nations Charter yang isinya gue bacain sebagai berikut ya. Ini bahasa Inggris sih. Nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. Jadi kalau menurut artikel 51 United Nations Charter, Iran ini nih boleh untuk melakukan self-defense, pembelaan diri nih. Jadi waktu si Israel nyerang, si Iran ini itu boleh untuk melakukan
penyerangan balik atas dasar tadinya diserang ya. Dia itu self defense. Dia itu harus mempertahankan negaranya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Iran itu sudah tepat menurut hukum internasional ya. Nah, kemudian harusnya itu gimana sih? Apakah boleh Israel langsung melakukan atau mengirimkan rudal nih kepada Iran gara-gara dia curiga nih kalau Iran mengembangkan teknologi nuklir? Jawabannya nggak bisa Israel kayak gitu. Dan Amerika juga ujuk-ujuk dia ikut perang sama Iran, itu nggak bisa tiba-tiba dia nyerang Iran juga. Itu nggak diperbolehkan sama hukum internasional. Yang harusnya dilakukan sama Israel adalah apabila dia menemukan atau dia curiga nih kalau Iran melakukan atau mengembangkan teknologi nuklir, itu harus diselidiki dulu. Dia bisa minta IAEA untuk melakukan penyelidikan dan audit. Kan dia ngawasin nuklir nih. Jadi dia bisa melakukan penyelidikan dulu apakah benar nih Iran melakukan atau mengembangkan teknologi nuklir. Dan kalau iya benar, Iran itu bisa dikenakan sanksi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku karena dia melanggar si NPT tadi. Karena Iran itu dia sebagai negara yang tidak boleh atau diwajibkan dia tidak boleh memiliki ataupun mengembangkan teknologi nuklir. Jadi sebenarnya hukum internasional pun sudah ngatur kalau ini tuh nggak boleh. Jadi yang dilakukan sama Israel atau US itu tuh benar-benar melanggar hukum internasional. Dan kalau ini kejadian lagi dan terjadi lagi, maka gua rasa sih perang dunia ketiga itu nggak bisa dihindarin kalau ini kejadian kembali ya. Jadi kalaupun misalnya Iran melanggar, itu juga sudah ada Mahkamah Konstitusi Internasional yang akan memberikan sanksi kepada negara Iran. Dan nggak cuma itu, ada juga Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan investigasi juga. Jadi kalaupun Iran benar-benar melakukan atau mengembangkan teknologi nuklir yang harusnya nggak boleh, dia itu melanggar hukum internasional dan itu ada sanksinya. Harusnya Israel itu menempuh jalur hukum secara hukum internasional, bukan langsung mengirimkan rudal ke Iran. Nah, atas peristiwa ini nih sebenarnya seluruh jalur hukum itu diabaikan sama Israel maupun Amerika Serikat. Jadi menurut gua ini sih merupakan pelanggaran hukum internasional. Nah, itu aja sih yang mau gue bahas hari ini tentang perang antara Israel sama Iran. Nah, menurut kalian gimana? Kalian punya pendapat masalah ini? Komen di bawah ya. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Thank you udah nonton video gue. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, bahkan share ke teman kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video gue, and comments juga. See you on the next video.